Ada beberapa aspek dalam haji ini yang perlu dikuasai oleh kita, apalagi kita sebagai pembimbing. Aspek pertama yang harus difahami adalah basic nawaitu. Basic innamal a'malu binniyah. Itu basic pertama. Basic yang kedua adalah basic syariat, atau yang kemudian disebut dengan manasik, ya. Basic yang berikutnya, ya, aspek yang berikutnya adalah aspek al-akhlak atau aspek kebersihan hati, aspek akhlak. Selanjutnya yang keempat adalah tentang kesehatan. Yang kelima tentu adalah pemahaman tentang teritorial di Arab Saudi. Yang keenam tentang administrasi, misalnya administrasi. Minimal 6 aspek ini hal-hal yang harus difahami oleh setiap kita, terutama kita misalnya sebagai penyelenggara. Gitu. Yang pertama nawaitu. Al-Qur'anul Karim mengajarkan kepada kita bahwa haji itu harus berbasis libtighai wajhillah, hanya untuk mencari ridho Allah. Al-Quran mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini fi'il amar, ini diperintah ini. Dan sempurnakanlah haji dan umrohmu lillah, hanya karena Allah saja. Ini hal penting yang mesti ditanamkan kepada jamaah kita. Sebab ketika orang sudah memiliki basic lillah, ya, itu pertama dia akan tidak tergoda oleh hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan ridho ilah, yang tidak ada hubungannya dengan ridho Allah. Yang kedua, di sana nanti ketika menghadapi cobaan, risiko, hambatan, dan segala macam hal-hal yang gak enak-enak, dia akan sabar. Baik. Kenapa begitu? Ya karena basic lilahnya itu kuat. Sebab di sana itu, wah, kemarin saja bagaimana panasnya padang Arafah, hampir 50 derajat. Saya itu satu tenda dengan Menteri Agama, Dirjen, Duta Besar, dan para kiai-kiai di situ di satu tenda. Karena saya masuk dalam kloter mustasyar dini. Mustasyar dini itu artinya orang-orang yang jadi mustasyarnya Menteri Agama dalam melaksanakan ibadah haji. Itu saja bukan main beratnya, apalagi yang tidak seperti itu. Ruang kami di Arafah itu VVIP, itu berat sekali. Apalagi yang bukan seperti itu. Ketika berangkat ke Mina, ya, berhenti di Musdalifah, harusnya subuh itu sudah habis sampai di Mina. Sampai di Musdalifah itu tertahan, enggak bisa pergi. Sampai zuhur di atas terik matahari yang bukan main sekali beratnya. Banyak orang yang dehidrasi, yang jatuh bangun, yang meninggal, yang bukan main beratnya kemarin itu. Buat orang yang punya basic
wa atimul hajja wal umrata lillah, tentu tidak akan goyah. Itu tidak akan goyah. Itu cobaan. Belum yang lain-lain. Asupan makanan yang enggak datang. Karena apa? Karena kredit. Kenapa kredit? Karena overload. Kenapa overload? Karena pemerintah Arab Saudi membuka visa seluas-luasnya. Sehingga yang masuk di sana melampaui batas yang dibutuhkan oleh kekuatan daya tampung daripada pemerintah Arab Saudi. Ini dibutuhkan itu. Basic nawa itu benar-benar harus kuat sekali. Kuat sekali. Ikhlasnya di dalam ibadah itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu aspek ilmu. Aspek ilmu. Di dalam haji itu ada ikhram, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada mabit, ada ramyul jamarat, ada tawaf qudum, tawaf wada dan lain-lain. Tawaf ifadah, dam dan lain-lain, semua aspek-aspek ilmu yang mesti difahami oleh pembimbing, Alangkah naifnya kalau kemudian pembimbingnya sendiri tidak memahami tentang aspek ilmu ini. Oleh karena itu harus matang, harus pematangan betul namanya ilmu ini. Dan kalau sudah bicara tentang manasik, tentang ilmu, nanti kita akan menjumpai gumpalan-gumpalan al-ara wal aqwal, al-ikhtilaf, perbedaan pendapat yang macam-macam sekali. Nah, itu. Nah, di sana tentu kita ya jangan cari pendapat yang berat-berat. Ya untungnya dari orang NU itu begitu. Artinya banyak pilihan-pilihan. Kalau sekiranya pakai pendapat ini menimbulkan madarat, ya kita bisa pakai yang lebih ringan misalnya. Begitu. Balang jumrah misalnya. Wah, kalau memang dianggap berat sekali karena usianya sudah tua atau karena sakit, ya bisa nggak usah balang jumrah. Daripada empet-empetan nanti di sana malah ditimpuk, mestinya nimpuk setan malah nimpuk jamaah haji. Nah, daripada begitu lebih baik nggak usah balang jumrah, romil jamarot nggak apa-apa, di hotel saja karena dia tua atau kesehatan nggak memungkinkan. Nah, bagaimana caranya? Ya bayar dam misalnya begitu. Itu artinya ada beberapa pilihan-pilihan. Ini enaknya jadi orang NU. Jadi ilmu mesti dikuasai. Dan tentu ilmu yang kita kuasai adalah ilmu yang sesuai dengan apa? Ajaran syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Begitu. Ya seperti misalnya kalau dalam keadaan normal suami itu batal. Karena suami itu madzinnatus syahwat. Istri itu batal. Karena istri itu madzinnatus syahwat. Jadi kalau ada orang dengan istri sudah enggak syahwat itu sudah enggak normal namanya. Yang normal itu ya syahwat itu loh. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan istri itu batal karena madinatus syahwat. Masa dengan Allah akan sholat hubungan dengan Allah kemudian menyimpan madinatus syahwat. Nah, tetapi ketika darurat ya
Boleh kita nggak usah pakai Imam Syafi'i. Misalnya suami istri ketika tawaf butuh digandeng istrinya, ya digandeng. Niat ingsun tawaf gandeng istri mengikuti madhab Hanafi misalnya. Sebab kalau panggahnya madhab Syafi'i nanti bisa nggak sah itu nanti. Ini enaknya jadi orang NU dan lain-lain sebagainya. Pendek kata, aspek kedua yang mesti difahami oleh calon pembimbing adalah pemahaman tentang di sekitar ulumil haji wal umrah. Yang ketiga tentu aspek kesehatan. Waktu di Mekah kemarin, saya dengan tim mustasyar rapat dengan Menteri Agama. Kami merekomendasikan antara lain istitoah. Istitoah itu selama ini kan dimensinya dimensi uang. Manistata'a ilaihi sabila. Itu dimensinya uang. Dimensinya uang. Barang siapa yang sudah punya cukup uang berarti istitoah. Nah, kami mengusulkan, merekomendasikan agar menjadi usulan Departemen Agama ke DPR RI sehingga jadi undang-undang agar dimensi atau takrif definisi istitoah itu tidak sebatas pada uang saja, tapi juga kesehatan. Ya. Nah, kesehatan ini artinya apa? Bagi orang yang karena sakit, karena usia, sakit fisik maupun non fisik, ia dimasukkan dalam hal tidak istitoah. Oleh karena itu nggak usah berangkat. Tetapi saya minta waktu itu agar masalah kesehatan ini tidak dijustifikasi di hilir, tapi di hulu. Artinya sejak di kabupaten sana, sejak di kota Madya sana, sudah ada kerjasama antara Departemen Agama dan Departemen Kesehatan untuk menseleksi jamaah kota Madya atau kabupaten itu yang sehat yang mana, yang tidak sehat yang mana. Kalau memang pada waktu di kabupaten itu sudah dinyatakan tidak sehat, ya sudah dieliminir untuk diganti anaknya atau siapa begitu. Selama ini menjas tentang tidak sehat itu tidak di hulu tapi di hilir. Ketika sudah di Pondok Gede misalnya, baru dikatakan ini nggak sehat, akhirnya nggak boleh berangkat. Nah kalau itu yang terjadi kan kasihan, di rumah kadung selamatan, ternyata nggak jadi berangkat, kan bisa besar kemaluan itu, iya kan? Oleh karena itu jangan di Sukolilo, jangan di mana Pondok Gede, tapi sejak di Bekasi itu sudah diperiksa itu kesehatan. Itu diterima oleh Kementerian Agama yang nanti akan diperjuangkan menjadi usulan daripada DPR RI sehingga menjadi undang-undang. Ada payungnya. Sebab selama ini kesehatan itu tidak masuk dalam kriteria istitoah. Dan padahal ini penting sekali. Gara-gara kesehatan ini tidak selektif, Masya Allah kemarin itu. Ada yang di pesawat minta turun. Ibu-ibu, ada yang di Mekah itu teriak-teriak nggak bisa tidur karena biasanya di rumah tidur sama suami.
Iya, nggak bisa tidur, teriak-teriak, mana suami saya, mana suami saya. Nah, itu perempuan begitu kerjaannya. Nah, itu belum lagi yang murus-murus, yang segala macam. Sehingga berat sekali kemarin petugas haji itu. Nah, itu. Ya untungnya petugas itu tidak semua laki-laki. Ada perempuannya juga, karena kebanyakan beser itu perempuan, sehingga yang nani ya harus perempuan. Itu kesehatan, ya, aspek kesehatan. Yang keempat adalah aspek penguasaan teritorial. Penguasaan aspek teritorial. Penguasaan segala aspek-aspek yang berhubungan dengan teritorial. Misalnya memahami tentang jalan, memahami tentang letak-letak di mana mikot, di mana tawaf, lantai 1, lantai 2, lantai 3, bagaimana berhubungan dengan kalau harus dilakukan bantuan melalui kursi dorong atau pakai Vespa. Sebab yang menguasai itu orang sana, yang menyewakan Vespa itu orang sana, ya harus menguasai bahasa juga, bahasa saisa-isane lah, sebisa-bisanya. Menguasai tentang transportasi, karena di sana itu ada transportasi sholawat namanya, yang gratis, tetapi ada jam-jamnya. Sebab kalau waktunya sudah ditutup, ya tidak bisa pakai bis sholawat, tapi harus bis biasa, reguler, dan itu bayar misalnya. Jadi penguasaan teritorial ini banyak sekali aspeknya. Sebab nanti pembimbing itu akan selain ditaruh di masing-masing maktab atau tempat jamaah-jamaah, itu juga ada yang desentralisasi di Dakar. Di Dakar, di Madinah ada tempatnya, di Mekah juga ada tempatnya. Nah ini kalau yang di Dakar, kalau nggak menguasai rute di sana ya berat sekali. Tetapi penguasaan ini nanti akan di-guidance, akan di driving oleh yang ahli di sana. Oleh karena itu banyak sekali pembimbing yang tukang nganterin haji itu, yang kemarin petugas ya. Petugas haji itu bukan hanya orang Indonesia yang dari Indonesia, tapi juga banyak sekali mahasiswa dari sana atau pekerja di sana yang sudah paham betul tentang seluk-beluk negara sana, bahasa sana, budaya sana, dan lain sebagainya. Karena satu bis itu kalau nggak ada orang kita yang ada di bis, itu berat juga misalnya. Bis dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke Madinah, maka dibutuhkan penguasaan petugas yang menguasai teritorial itu. Selanjutnya juga aspek-aspek yang berhubungan dengan berbagai fasilitas yang lain, karena orang haji itu butuh makan, butuh minum, dan lain-lain sebagainya. Ini saya pikir beberapa aspek-aspek yang harus dikuasai oleh pembimbing, yang barangkali nanti akan jadi materi ujian kompetensi ini saya pikir perlu dimatangkan agar seluruh calon pembimbing ini nanti memahami berbagai aspek-aspek yang saya katakan tadi. Tentu itu baru sebagian.